Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Abdurrahman Salsabil. Pada video kali ini Ana mau merangkum sebuah video dari YouTube yang materinya berjudul How the Brain Works dan pembicaranya dari Kak Natasha. Pada sesi kali ini berjudul How the Brain Works dan diawali dengan quotes, yaitu today become great when you are here, yang artinya menjadi lebih baik ketika Anda di sini. Jadi untuk mengawali sebuah acara dengan quotes-quotes singkat yang menyentuh hati itu merupakan hal yang penting, hal yang sederhana tapi penting untuk kita, dikarenakan kita bisa membangun sebuah semangat baru dalam diri kita. Kemudian materi kali ini diawali dengan brain gym atau senam otak. Jadi senam otak ini bisa membuat otak kita nih seimbang gitu antara otak kanan dan otak kiri, dan bisa membuat kita lebih fokus dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Jadi brain gym ini mempunyai histori dari brain gym, yaitu ditemukan oleh sepasang suami istri, yaitu Dr. Paul Denison dan Gail E. Denison. Jadi brain gym ini diperkenalkan oleh seorang fisiolog kedokteran bernama Roger Sperry pada tahun 1981, dan karena penemuannya ini ia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1981. Nah, kemudian manfaatnya apa sih brain gym ini? Yang tadi, kita bisa menumbuhkan sel-sel yang penting bagi anak jika kita menerapkannya pada anak-anak seperti anak SD dan anak TK. Jadi bisa mempercepat menumbuhkan sel-sel yang penting bagi mereka agar bisa lebih smart dalam menyerap ilmu. Kemudian menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Kan kita di Indonesia seringkali mengasah otak kiri kita sampai lupa untuk mengasah otak kanan kita. Nah, dalam brain gym ini kita bisa sedikit demi sedikit untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Kemudian berfungsi untuk menyamakan frekuensi saat training. Jadi kan kita sebelum training ini mempunyai urusannya masing-masing, dan pikiran kita kemana-mana tuh. Nah, dengan adanya brain gym ini kita bisa untuk menyamakan gitu frekuensi otak kita agar mudah dalam fokus untuk mengikuti training tersebut. Kemudian stres emosional, kemudian memudahkan pikiran jernih, lebih sehat, kemudian stresnya berkurang, hubungan antar manusia lebih rileks dan senang, lebih happy itu. Kemudian kemampuan berbahasa dan daya ingat meningkat. Jadi kemampuan bahasa kita meningkat dan daya ingatnya, jadi kita bisa mudah mengingat sesuatu yang disampaikan. Kemudian lebih bersemangat, kreatif, dan efisien. Kemudian yang terakhir, bisa membuat prestasi kita meningkat. Kemudian materi selanjutnya adalah trust x respect, trust dan respect. Jadi dalam ngajar mengajar kita harus menumbuhkan trust dan respect. Trust ini mencakup need and feelings, jadi kebutuhan dan perasaan. Jadi dalam belajar kita ini harus menumbuhkan kebutuhan dan perasaan. Kebutuhan apa sih? Jadi peserta-peserta kita nih atau anak didik kita
kebutuhannya apa untuk mengikuti hal ini. Jadi kita harus mengingatkannya kembali, dan perasaan mereka mengikuti kelas kita ini bagaimana, kita harus meluruskan gitu, atau menyempurnakannya lagi, kan biasanya berubah-ubah di setiap harinya. Kemudian respect knowledge dan skill. Knowledge yaitu ilmu, pengetahuan dan skillnya. Kemudian pertanyaan yang harus dilakukan setelah memberikan materi kepada siswa. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sederhana tapi sangat penting untuk kita terapkan dalam mengajar. Yang pertama itu gimana aman. Nah, gimana aman ini maksudnya gimana nih pelajaran hari ini, apakah semuanya sudah paham atau gimana, ada yang belum paham atau gimana. Kemudian yang kedua jika ada error atau apalah, kita tanyakan kendalanya di mana. Jadi errornya di mana, jika kita seperti contohnya jika kita membuat aplikasi gitu kan, pastinya tidak selalu codingan itu jalan terus, pasti ada errornya. Jadi kita coba untuk menanyakan kendalanya di mana gitu, agar peserta didik kita nih, pesertanya tidak kebingungan gitu setelah mengikuti pelajaran yang kita pimpin. Kemudian di sini ada piramida level. Yang level pertama itu mengingat. Dalam belajar kita harus mengingat terlebih dahulu. Jika kita tidak mengingat apa yang mau dipelajarin, gimana kita bisa paham gitu. Next ke level selanjutnya. Jadi di sini ada level pertama yaitu mengingat, level kedua memahami, level ketiga mengaplikasikan, kemudian level keempat menganalisis, level kelima mengevaluasi, dan level terakhir, level ketujuh, yaitu berkreasi. Nah, kita mulai dari level 1 dulu, mengingat. Jadi kita harus mengingat dulu materi apa yang akan disampaikan gitu. Kemudian memahami. Setelah mengingat, kita tanyakan apakah sudah paham atau bagaimana memahami. Kemudian mengaplikasikan. Setelah paham, ingat, langsung nih. Seperti kita membuat website kan, kita harus cari dulu nih, kita mau buat website apa, terus pahami dulu kebutuhan masyarakat, website ini nih bakal berguna nggak gitu di masyarakat. Kemudian setelah dapat idenya, kita baru aplikasikan, kita buat websitenya. Setelah kita buat, kita analisis dulu nih, ada bug atau tidak atau gimana gitu. Kemudian mengevaluasi. Nah, setelah jadi websitenya, kita evaluasi nih, apakah harus ada fitur-fitur yang ditambahkan atau harus ada fitur-fitur yang dikurangi. Kemudian yang terakhir berkreasi, yaitu mempublish aplikasi yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, untuk mengingat ini, segitiga ini ada singkatan dari ORID, ORID. Nah, O ini apa di sini? ORID. O ini apa? O ini objektif, R-nya itu reflektif, I-nya itu interpretatif, dan D-nya itu decisional. Yang pertama kita bedah dulu, objektif. Objektif ini mengumpulkan data, fakta untuk konteks berpikir. Jadi setelah peserta didik kita memahami, kita tanyakan, apakah definisi dari apakah definisi dari contohnya HTML, atau kemudian coba kita tanya lagi, contohnya apa gitu, apa contohnya, terus kapan kejadiannya, setelah itu contohnya seberapa banyak. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke bagian R, reflektif. Kita di sini mengungkapkan reaksi personal terhadap data. Contoh pertanyaannya, bagaimana ini dapat muncul? Nah, bagaimana fitur ini bisa muncul?
Kamu pikir dari mana nih? Terus bagaimana hal ini berfungsi? Kejadian ini mengingatkan kita akan apa? Tuh. Kemudian yang step selanjutnya yaitu I. Kan orit, O sama R udah, I sekarang. Interpretif. Interpretif itu menelaah asumsi, nilai, implikasi dari makna tertentu. Contoh, jika kita melakukan ini, apa yang akan terjadi? Jadi jika kita melaunching aplikasi ini nih, apa nih yang akan terjadi di masyarakat? Kemudian temuan apa yang kamu gali? Kemudian jika ini diubah, apa yang selanjutnya akan berubah? Kemudian yang terakhir ini decisional, melahirkan opsi, menentukan prioritas untuk mendorong aksi. Nah, contoh pertanyaannya itu apakah ini benar atau tidak? Terus mengapa? Kenapa? Dapat diaplikasikan atau tidak? Nah, website yang kita udah buat nih bisa diaplikasikan nggak sih di masyarakat gitu setelah udah jadi? Terus apa keuntungan dan ketidakkeuntungannya? Jadi plus minus dari aplikasi ini apa gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.